Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Widi selaku mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9E. Dan teman-teman saya yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan dulu, nama saya Noval Wahyu Saputra dari kelas 9E. Dan di sini saya akan berpidato tentang darurat sampah plastik di lingkungan sekolah. Hadirin sekalian, berdiri saya di sini tidak hanya untuk berbicara, tetapi untuk mengajak kita semua merenung sejenak. Cobalah ingat-ingat kembali apa yang kita beli di kantin saat istirahat kemarin. Mungkin sebotol air mineral, sebungkus makanan ringan, atau segelas es teh yang menggunakan sedotan plastik. Setelah isinya habis, kemanakah perginya wadah-wadah tersebut? Ya, mereka berakhir di tempat sampah, atau lebih buruk lagi, terselip di laci meja, dan tercecer di lapangan sekolah. Kita saat ini sedang berada di kondisi darurat. Masalah ini bukan lagi sekedar masalah estetika atau pemandangan yang tidak enak dilihat, melainkan sebuah ancaman serius bagi keberlangsungan hidup kita, dimulai dari lingkungan terkecil kita, yaitu sekolah. Teman-temanku yang saya sayangi, mengapa plastik begitu berbahaya? Plastik diciptakan untuk tahan lama, namun ironisnya kita menggunakan hanya untuk sekali pakai. Kita memegang botol plastik itu selama 10 menit, namun alam membutuhkan waktu 4.500 tahun untuk mengurainya. Bayangkan jika setiap siswa sekolah ini membuang 1 botol plastik setiap hari. Dalam 1 tahun, sekolah kita akan menumpuk ribuan botol yang tidak akan hancur bahkan sampai kita lulus, menikah, dan menua. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik di sekolah akan hancur menjadi partikel kecil yang disebut mikroplastik. Mikroplastik ini bisa masuk ke saluran air dan dimakan oleh hewan, dan akhirnya kembali ke tubuh kita melalui rantai makanan. Secara tidak sadar, kita sedang meracuni diri kita sendiri. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman sekalian, seringkali kita berpikir, cuma 1 sedotannya, tidak akan berpengaruh. Namun bayangkan jika jutaan orang berpikir hal yang sama. Sekolah seharusnya menjadi tempat kita belajar tentang peradaban. Bagaimana jika kita bisa menyebut diri kita sebagai orang yang terdidik, jika kita mampu mengelola sampah yang kita hasilkan. Oleh karena itu, di mimbar saya ini ingin menawarkan solusi nyata. Bisa kita mulai dari detik ini juga. Kita perlu menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle, namun dengan penekanan yang lebih kuat. Pertama, reject atau menolak. Ini adalah langkah paling berani. Mari kita mulai berani menolak penggunaan plastik sekali pakai. Bawalah botol minum atau tumbler dari rumah. Selain lebih hemat, kita secara langsung mengurangi produksi sampah botol plastik. Mintalah kantin sekolah untuk tidak lagi menyediakan sedotan atau kantong plastik. Kedua, tanggung jawab. Jika kita terpaksa menggunakan plastik, bertanggung jawablah. Jangan biarkan sampahmu menjadi beban bagi petugas kebersihan sekolah. Masukkan ke tempat sampah sesuai kategorinya. Jangan campur sampah plastik dengan makanan karena plastik yang kotor akan sulit untuk didaur ulang.
Ketiga, merancang kembali. Mari kita ajak pihak sekolahan dan mengelola kantin untuk mencari alternatif, menggunakan daun pisang untuk bungkus makanan atau menyediakan dispenser air untuk mengisi ulang botol minum siswa. Kita butuh sistem yang mendukung gerakan tanpa plastik. Teman-teman sekalian, perubahan besar tidak pernah dimulai dari kebijakan pemerintah yang rumit, melainkan dari kesadaran individu di tingkat paling dasar. Saya membayangkan sekolah kita menjadi sekolah percontohan, sebuah grand school di mana tidak ada lagi plastik yang berserakan, di mana udaranya segar dan sekolahannya bersih dari sumbatan sampah. Mungkin akan terasa sulit di awal. Mungkin kita akan merasa repot karena harus mencuci botol minum setiap hari atau membawa tas kain kemana-mana. Namun bukanlah sedikit kerepotan hari. Ini jauh lebih baik daripada bencana besar di masa depan. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin memberi sebuah tantangan bagi kita semua. Mulai besok, mari kita sepakat untuk menjadikan sekolah kita zona bebas plastik sekali pakai. Jangan menunggu orang lain memulai, jadilah pionir perubahan itu sendiri. Ingatlah, bumi ini bukanlah warisan dari nenek moyang kita, melainkan titipan untuk anak cucu kita. Jangan sampai kita mengembalikan titipan ini dalam keadaan rusak dan penuh sampah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga pesan ini tidak hanya berhenti di telinga kalian, tetapi juga sampai ke hati dan terwujud dalam aksi nyata. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.